Ini Pak, jadi saya ada tuh tukang ojek ya, ojek online itu pinjam uang saya. Sudah lama sih, udah berapa, ada 2 3 tahun lah. Waktu itu bilangnya buat anaknya kuliah. Kemudian ternyata anaknya itu dapat beasiswa Pak Ustadz. Anaknya Alhamdulillah. memang pintar. Iya, jadi, nah cuman si bapak ini sampai sekarang nggak ada niat, karena apa ya? Jadi gini, saya kan sering saya suruh ngantar makanan kemana-mana lah. Kemudian juga istrinya suka saya suruh kalau ada pesanan banyak saya panggil, dan memang setiap hari juga saya bayar. Nah, maksud saya gini, boleh nggak kalau saya bilang, Mbak, gimana kalau ini kamu buat nyicil utangmu gitu loh, itu boleh nggak ya Pak Ustadz? Dia nggak ada niat gitu loh. Sementara kalau misalkan nih saya pakai jasa dia sehari aja gitu, nanti saya berapa hari belum, saya lupa kan, dia ingatkan, Bu, ibu kan masih punya hutang ke saya. Gimana ya Pak Ustadz kalau saya ngikatkan dia gitu kan, Mbak gimana Mbak kalau misalkan nih saya, kamu nyicil utangmu itu jadi saya nggak bayar berapa hari, seminggu misalkan gitu, itu boleh nggak ya Pak Ustadz ya? Ya, boleh. Boleh. Boleh, itu hak ibu. Boleh, ya. Boleh. Misalnya dia seminggu kerja dapat 1,5 juta. Ya, supaya Iya. tidak diambil semua, ya setengahnya. Ya. Diajak kompromi. Kamu kan kerja sama saya misalnya ya. Kerja sama saya dalam seminggu dapat 1,5 juta. Ya, kamu bisa nggak cicil ke saya setengahnya atau 500.000 saja. Ya, supaya hutang kamu lunas. Bisa kan? Ya, kompromi aja. Ya, diajak. Ya, kecuali Bu Endang mau sedekah. Ya. Iya sih, saya juga tadinya, cuman ya itu kadang kalau ingat dia, ya Allah, sebenarnya orang saya sehari lupa aja, dia Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu dia kepada kita. Kita kepada dia, kita berada di atasnya, itu baik. Ya, karena kalau hutang itu wasiatnya dari Allah itu tentang hutang piutang. Ya Bu, wasiatnya dari Allah. Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apa tuh artinya tuh? Apabila yang berhutang itu dalam keadaan sulit, perhatikan, dalam keadaan sulit apa tidak? Fanadhiratun. Nah, dalam sastra Arab, dalam sastra Al-Quran, kata kerja bentuk perintah, tapi memakai masdar, memakai gerund dalam bahasa Inggrisnya, itu artinya perintah yang sangat berat sekali. Perintah yang harus sekali. Kalau dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, kamu wajib memberi tangguh. Ila maisarah, sampai berkeluasan. Sampai dia berkeluasan, sampai dia dapat kemudahan. Ya, kita bisa tanya, kamu dalam keadaan bisa nyicil apa tidak? Ya, nanti dia akan bicara. Ya, Bu, kan dia yang lebih tahu. Ya. Cuma juga Jadi, suka berpikir, biarin aja deh, gitu sih keadaan Pak Ustadz. Cuma, nah, maka untuk ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithluhu sadaqah. Barang siapa memberi tangguh kepada orang yang dalam keadaan sulit, maka dia setiap hari mendapatkan pahala sedekah seperti yang dihutangkannya itu. Berapa? 3 juta, 4 juta. Itu seperti bersedekah setiap hari sebesar uang yang dihutangkannya itu. Berapa? 10 juta. Selama dia belum bayar, itu kita dapat pahala sedekah 10 juta setiap hari. Ya. Wa man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlahu shadaqah. Dan siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang dalam keadaan susah, maka dia berhak memperoleh pahala sedekah 2 kali lipat dari yang dihutangkannya itu setiap hari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, 1 kali
atau 2 kali pahala. 2 kali. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang sekali itu jika sampai batas, sampai jatuh tempo belum bisa bayar, itu dapatnya cuma 1 kali lipat aja. Ya, tapi semisalnya ya, semisalnya. Tapi kalau sudah jatuh tempo masih belum bisa bayar dan terus dikasih tangguh, maka dapat 2 kali lipat. Ya, wah besar ini hutangnya ya 20 juta. Oh, sehari itu dapat pahala dia bersedekah 40 juta setiap hari. Tuh. Waman tasaddaqa fahuwa afdol. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya barang siapa bersedekah saja maka itu lebih afdol. Tuh. Itu yang Allah katakan, wa anta saddaqu khairum, ya, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, dan apabila kalian sedekahkan saja itu lebih baik bagi kalian. Itu kalau kalian tahu, kata Allah. Nah, lebih baiknya Allah itu memang sama dengan lebih baiknya kita manusia. Kalau Allah mengatakan lebih baik itu ya sorga itu. Ya, berapa yang dihutangkan? 5 juta. Ya, nggak bayar-bayar udah 5 tahun. Ditanya, aduh Mbak, aduh Bu. Ya, bisikin saja, saya tidak mau kasih tangguh hari ini. Harus bayar. Hari ini harus bayar. Terus bagaimana dong? Enggak, saya bebaskan. Ya, saya tidak mau tunggu. Dan saya bebaskan. Katakan, jangan diam saja biar dapat pahala sedekah terus. Berbeda dengan kalau disedekahkan saja. Ya, dapat surga. Berapa sih? 10 juta. 10 juta bisa untuk beli surga kah? Itu namanya matematika pintar. Ya, kalau dapat 10 juta lagi itu namanya kosong-kosong. Ya kan? Tapi kalau disedekahkan saja itu matematika pintar. Ya, dapatnya surga 10 juta. Ya, Bu. Iya, iya. Ya, jadi diingat ke arah sana. Enggak ada 5 juta 10. Iya sih, saya juga kadang cuma kok nggak ada niat dia ngomong begitu gitu. Maksudnya itu tadi loh Bu, saya ini deh itu nggak usah bayar saya, jadi itu nggak ada niat sih kalau saya lihat. Tapi ya sudahlah, mungkin bukan tidak ada niat, mungkin bukan tidak ada niat. Ya, mungkin bukan tidak ada niat. Pemasukan yang jauh lebih kecil daripada pengeluaran. Ya. Coba Pak, ibu apa namanya bicara, ya, bicara sama dia supaya bisa saling memahami. Ya, kalau sekiranya kalau dia cerita sih itu Pak Ustadz, kalau dia cerita dia bilang kalau dapat uang dari saya itu, dia bilang saya seneng Bu karena buat ngirim bapak saya yang di kampung gitu katanya. Saya bilang saya bilang ya sudahlah gitu Pak Ustadz. Jadi dia bilang memang jadi untuk ngirim bapaknya yang di kampung. Ya, berarti bapaknya sudah tidak bisa usaha. Ya, bapaknya sudah tidak bisa usaha, harus dikasih makan. Ya. Ya Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Jadi gini, saya itu dulu pernah meminjamkan sama saudara itu gara-gara karena waris. Jadi waris tadinya mau saya minta nyusuin, tapi saya pinjemin ke kakak-kakak saya itu, tapi mereka nggak mau. Akhirnya nggak mau karena nggak jadi. Ini terlalu murah katanya. Waktu itu bapak saya suruh saya bayarin dulu gitu kan. Udah akhirnya karena mereka nggak mau, jadi kan itu dianggap utang ya. Terus sudah sekian puluh tahun mereka bayar. Cuman mereka bayarnya itu kemarin dia bilang sendiri memang ke saya, Dek ini nanti saya bayar, tapi jangan takut nanti saya kasih lebihan katanya gitu dari ngitungnya itu dengan harga emas katanya. Nah itu saya boleh terima nggak Pak Ustaz? Gitu. Ya berarti itu orang yang sangat baik sekali. Ya, orang sangat baik sekali. Jadi tidak mau merugikan orang. Sekarang ya hutangnya berapa? Misalnya hutangnya 100 juta. Ya,
saat hutang 100 juta itu 100 gram. Ya, Iya. tuh, jangan takut. Pokoknya kamu tidak akan rugi. Nah, pas 10 tahun harga emas bukan 1 juta, 1,5 juta. Jadi dia bayarlah kepada Bu Endang 150 juta. Ya, boleh begitu. Ya, Boleh ya. ya, sangat boleh. Ya. Sangat boleh. Ya. Begitu ya. Dan semestinya begitu orang yang punya hutang ya. Jadi dia apa namanya? Dia itu dia sendiri menghitung. Dia sendiri menghitung. Ini hutang saya memang sekian. Ya, zaman saya hutang kepada dia 10 juta itu harga emas sekian. Ya, saya mau bayar dengan harga emas supaya dia tidak rugi. Ya, dari sisi saya yang sebagai orang yang hutang, dari orang yang punya piutang, ya dia bisa katakan enggak. Itu saja misalnya, boleh begitu. Tapi juga boleh kalau dia terima. Ya, bukan riba itu. Ya, kecuali kalau syarat. Ya. Dikasih syarat di awal. Ya, nanti kamu bayarnya dilebihin ya. Jadi paling enak Bu Endang kasih hutang tuh ini 100 juta ya. 100 juta ini saya dari emas. Ya, atau saya mau kamu bayar emas seharga 100 juta hari ini. 100 juta hari ini berapa? 100 gram. Kamu besok bayar 100 gram. Harga emas. Boleh begitu. Di awal dikasih syarat. Ya. Nah, jadi dengan begitu tidak rugi. Saya nggak ngasih syarat sih Pak Ustadz. Hanya dia juga nggak tahu Pak. Alhamdulillah saya bilang. Oh gitu Mbak. Saya bilang. Ya udah saya bilang gitu ya. Nggak apa-apa. Saya itu aja boleh kan ya Pak Ustadz? Boleh. Ya. Terus malah dibilang ini kurangnya berapa? Kira-kira saya kurang nggak gitu? Ya, saya nggak tahu nih. Gitu. Boleh nggak saya berhitung Pak Ustadz? Ya kalau dia mau bayar emas bisa dia kan bisa hitung setiap hari itu. Emas harganya berapa? Ya. Baik Pak Ustadz. Syukron pencerahan.